Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah saya akan coba menjelaskan cara penggunaan aplikasi analisis penilaian harian berbasis Excel. Nah, ibu bapak unduh dulu aplikasi yang sudah di-share melalui grup kedinasan. Ini kita unduh dulu. Nah, ini sudah terunduh, kita buka di unduhan. Ini kita jangan langsung klik buka, tapi klik kanan dulu, lalu pilih properties. Nah, di sini akan muncul unblock. Ini belum tercentang. Kenapa? Kita harus centang nanti agar aplikasinya berjalan dengan normal karena ada kode makro yang kita sematkan. Nah, di sini kita klik apply, lalu kita pilih OK. Nah, ini berarti aplikasi sudah siap kita gunakan. Tapi sekali lagi kalau kita mengajarnya ada 4-5 kelas atau berapapun kelas kita yang kita isi, maka kita copy paste dulu. Misalkan saya coba akan mencontohkannya adalah dengan merename kelas 9G. Berarti ini adalah untuk 9G. Kita buka aplikasinya dan begitu pula nanti kita siapkan data kelas 9G. Nah, sebelum kita login, kita siapkan data yang nanti akan kita inputkan. Tadi datanya adalah data siswa kelas 9G. Kita cari data kelas 9G. Kita buka data kelas 9G. Nah, ini nanti akan terbuka datanya untuk siswa kelas 9G. Nanti kita akan ambil nama peserta, terus ada nomor induk dan jenis kelamin. Yang paling penting adalah kalau misalkan nomor induk belum ada tidak jadi masalah. Yang penting ada nama peserta didik dan jenis kelamin yang kita masukkan. Kita kembali ke aplikasi untuk yang analisis penilaian harian. Klik login saja. Di sini biodata kita isikan. Data khusus untuk NIP ya, untuk NIP. Ini baik NIP kepala sekolah maupun NIP kita. Kalau kita memiliki NIP kita isikan. Nah, di sini pakai sebelum NIP-nya berarti pakai tanda petik 1 baru diikuti oleh NIP. Terus ini mata pelajaran jangan lupa. Kenapa ini masih muncul KKM? Ini adalah merupakan nantinya penghitungan nanti itu adalah terkait dengan ketuntasannya. Ini diambil dari konversi, boleh diambil dari konversi terkait dengan KKTP. Konversi kita ubah nanti ke dalam bentuk nilai untuk mempermudah analisisnya. Nah, di sini selanjutnya kita input data siswa. Nah, ini adalah data yang sebelumnya sudah kita contohkan isi. Kita ambil data kelas 9G tadi. Ini dari Adinda sampai Raihan, berarti ada 30 siswa. Nanti kita ambil saja, kita kopikan. Kita pastekan di sini. Kita pastenya pilihan yang value. Kalau mau diketik satu-satu nggak jadi masalah. Nah, tadi kan sampai Raihan, berarti 2 siswa yang sebelumnya ini kita hapus saja. Maka totalnya ada 30 siswa, 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, ini sudah kita kembali. Nah, berarti kita tinggal siap mengisi penilaian harian 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini kita penilaian harian untuk misalkan ada 6 bab. Kita berarti maksimalnya kita buatkan di 6 bab dalam 1 semester. Berarti ada 1, 2, 3. Kalau misalkan cuma 3 ya, isinya sampai penilaian harian 3. Berarti klik 1, 2, dan 3. 4, 5, 6 kita kosongkan. Kita pilih misalkan kita penilaian harian 1. Nah, ini datanya adalah sudah terisi. Terus ini kita hapuskan dulu, kita kosongkan dulu. Karena ini bekas penggunaan yang contoh. Maka kita misalkan ini
Nilai 1 itu jika jawaban siswa itu nilainya benar. Untuk mempermudah kita satukan aja dulu, terus kita tarik. Lantas kita tarik sampai siswa terakhir. Nah ini, seandainya misalkan aslinya itu nanti 1, nomor 3 benar, nomor 5 ininya salah, nomor 3 salah, nomor 5 salah, ini juga salah juga, ini juga salah juga. Terus kalau yang orang nomor 2 Aditya ini salah, yang misalkan ini salah, yang ini salah. Ini jawaban siswa ini kita contohkan saja, benarnya contohkan saja. Atau misalkan ini siswa yang ini adalah yang ini salah, yang ini juga salah, siswa yang ini juga salah. Misalkan ini kita pemisalan saja, mencontohkan jawaban siswa, kita input di sini. Ini sekali lagi 0 itu jika salah dan 1 jika benar. Nah itu jawaban siswa ini. Misalkan kita sudah semua menginput jawaban, maka tinggal kita cek analisisnya. Maka 30 orang yang mengikuti, 22 orang yang tuntas, itu 73,3% yang tuntas, dan 8 orang yang tidak tuntas, persentasenya adalah 26,7. Kalau dilihat dari butir soalnya, ketuntasnya dari 20 soal itu 17 tuntas dan 13 tidak tuntas. Persentase daya serapnya 73,3% dan ketuntasan butirnya 85,0, sedangkan keterangan butirnya adalah tuntas. Di sini ada 73% terkait dengan bentuk pengayaan belajar kelompok, dan di sini adalah remedialnya adalah penugasan kelompok 26,7%. Pemetaannya kita lihat di sini, ini perorangan muncul tadi, ini berarti yang tidak tuntas ini remedial, sedangkan ini adalah pengayaan. Nah di sini ini adalah bentuk pemetaan remedial dan pengayaan. Jadi siapa yang mengikuti remedial, siapa yang mengikuti pengayaan. Nah di sini kalau misalkan ini kita sudah penugasan, terus kita lakukan tes lagi, ada tes setelah melakukan ini. Jadi ada yang mengikuti remedial dan ada yang mengikuti terkait dengan pengayaan. Nah bagi nilai misalkan 100 ini belajar kelompok ikut juga jadi masalah untuk memperdalam. Tapi misalkan bagi nilai yang ini di bawah KKM berarti dia itu remedial, maka dia mengikuti tes remedial. Nah, bagi yang belum 100 juga kalau mengikuti, dia ingin mengikuti nilainya misalkan menjadi 100, yang 80 misalkan jadi 97, nggak jadi masalah. Terutama nah ini adalah bagi yang belum tuntas, dia itu misalkan nilainya 67, KKM-nya itu adalah 70, berarti otomatis belum tuntas juga, maka dia mengikuti lagi. Kita beri kesempatan sampai dia tuntas. Saya sediakan itu adalah sampai 3 kali tes remedial. Nah di sini adalah penugasan kelompok belajarnya adalah dengan penugasan kelompok, lalu ikut tesnya belum juga tuntas. Misalkan sudah tuntas 76 tuntas. Ini misalkan sudah tuntas 7 sudah cukup. Ini 78 tapi dia ingin tuntas mengikuti lagi, nggak jadi masalah. Silakan kita beri kesempatan kepada peserta didik untuk bisa lebih baik lagi. Ini misalkan nah ini seandainya yang nilai 90 ingin menjadi 100 yang jadi masalah, silakan saja. 80 yang tuntas berarti setelah pengayaan mengikuti lagi tesnya. Nah seperti ini. Dia ini tidak ingin tes ya sudah, tapi diutamakan bagi yang nilainya di bawah KKM itu mengikuti pembelajaran. Di sini adalah melalui penugasan kelompok, lalu ada tesnya. Beri kesempatan jika dia sudah cukup tidak mengikuti lagi ya sudah, tapi dia pingin lebih baik itu, apalagi yang masih ini belum tuntas ketika remedial pertama, ikuti remedial kedua, itu diberi kesempatan silakan. Nah ini sudah jadi. Begitu pula misalkan kita ingin
penilaian harian 1, 2, dan 3. Seandainya misalnya semua sudah terisi 1 sampai 6 atau 1 sampai 3 atau 4, berarti kita klik di sini. Penugasannya di sini. Penugasannya kita isikan penugasan dalam rata hariannya di sini kita masukkan ke sini. Terus ini adalah diambil dari penugasan yang pembelajaran harian kita masukkan di sini. Seandainya ada nilai misalkan nanti itu untuk penggunaan nilai rapot, maka di sini ada misalkan PTS atau tengah semesternya di sini sumatif tengah semester kita masukkan di sini. Misalkan masukkan dia itu nilainya misalkan 80 ya kita browsing 80. Nah, di sini kita misalkan seperti ini. Tapi seandainya misalkan nilai untuk siswanya itu sekali lagi nanti PTS-nya tidak ada, maka bisa ambil kopikan saja yang nilai ini, kopikan di sini. Jadi nilai rata harian kita masukkan di sini. Begitu pula sumatif akhir semester, seandainya jika ada ya dimasukkan di sini. Kalau tidak ada pun berarti ambil saja dari nilai rata untuk yang harian. Jadi bisa diambil di sini. Kalau seandainya nilai PTS tidak ada, PTS bisa diambil dari rata harian dimasukkan. Begitu pula jika tidak ada ini maka ambil saja di sini, maka akan otomatis masuk nilainya ada di sini. Dan di sini adalah berarti ratanya adalah sudah ada untuk nilai rapot. Nah, di sini adalah keterangannya berarti ini adalah sudah tuntas. Nah, itu berarti pengisian untuk terkait dengan nilai. Bagaimana untuk pencetakan, misalkan kita untuk penilaian harian 1 kita ingin cetak ke dalam file PDF. Kita klik file, pilih print, posisinya ini di penilaian harian 1. Seandainya komplit maka kita 1 sampai 8. Berarti kita klik print. Dan ini pilihannya adalah print to PDF. Jadi kita akan membuat file PDF. Kalau sudah pilih ini berarti pilih halamannya. Kalau komplit 1 sampai 8 maka ini hasilnya, atau kita hasil analisis penilaian harian komplit 1 sampai 8 sudah. Tapi kita menginginkan cuma analisis harian saja, maka di save as-nya adalah di sini tidak save as, tapi sekaligus pilih print to PDF 1 sampai 4 karena kita hanya APH-nya saja. Berarti intinya adalah APH 1 sampai 4. Jadi input sampai penilaian harian untuk analisisnya. Kita save lagi. Terus lagi kita ingin hanya program remedialnya. Klik print. Ininya tentu masih print to PDF. Ininya pilih 5. Ininya sampai 8. Tinggal print lagi. Tinggal nama lagi. Ini adalah terkait dengan remedial dan pengayaan. Ya. Tinggal klik save. Maka kita memiliki 3 file yang berbeda. Kita cek, buka di unduhan di sini adalah misalkan komplit. Kita komplit, tampilannya akan seperti apa? Akan seperti tampilan seperti ini. Kalau nilainya nilai komplit. Nah, ini adalah berarti ini komplit. Mulai dari input data, jawaban siswa sampai hasil penilaian remedial 1, 2 atau 3. Kita berarti sampai 3 saja di sini. Terus selanjutnya cuma APH-nya saja. Berarti yang tampil hanya input data sama analisis penilaian harian sampai pemetaannya saja. Sedangkan untuk program remedialnya di sini kita bisa menginginkan remedialnya saja. Klik remedial halaman 5 sampai 8. Ini adalah terkait remedial dan pengayaan. Jadi
Ini cukup sampai di sini terkait dengan penggunaan sampai konversi sampai ke PDF terkait dengan analisis penilaian harian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.